Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa mengguncang bursa saham Amerika Serikat dan mempengaruhi wacana politik negara ini menjelang Pilpres November mendatang. Capres Partai Republik Donald Trump mendukung sentimen anti-imigran dan keinginan rakyat Inggris untuk lebih independen. Sedangkan Capres Demokrat Hillary Clinton dan Presiden Obama menekankan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Inggris pasca Brexit. Brexit bisa jadi urusan Inggris, namun turut mempengaruhi sekutunya di seberang lautan, sebagaimana disampaikan warga New York ini. With the stock market being affected, that could also be, very detrimental to my 401k. Indeks Wall Street anjlok Jumat lalu dipicu kekhawatiran investor. It was a surprise in the magnitude of the reaction. Clearly, markets anticipated that there would be greater stability in staying. Presiden Obama berusaha menenangkan dan menyatakan Brexit menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam era globalisasi. But while the UK's relationship with the EU will change, one thing that will not change is the special relationship that exists between our two nations. That will endure. Sentimen anti-imigran, anti-pengungsi, dan kekhawatiran akan marginalisasi ekonomi termasuk yang mendorong rakyat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa. Berbagai isu ini serupa dengan yang mendongkrak popularitas Capres Partai Republik Donald Trump. They want to take their borders back, they want to take their monetary back, they want to take a lot of things back. They want to be able to have a country again. Global markets are plummeting. Every president is tested by world events, but Donald Trump thinks about how his golf resort can profit from them. When the pound goes down, more people are coming to Turnberry. Tim kampanye Hillary Clinton menggunakan reaksi Trump terhadap Brexit dalam iklan kampanye terkini. In a volatile world, the last thing we need is a volatile president. Demikian laporan tim VOA. Saudara, mayoritas pemeluk Islam di Amerika Serikat adalah warga dan keturunan imigran dari berbagai negara berpenduduk Muslim, membuat komunitas Muslim Amerika sangat beragam. Rekan kami dari VOA Somalia mengajak Anda menengok bagaimana diaspora Muslim Somalia di negara bagian Minnesota beribadah di bulan Ramadan. Sekitar 200.000 Muslim bermukim di negara bagian Minnesota. Begitu memasuki perkampungan warga Somalia, nuansa Islaminya sangat kental, apalagi pada bulan Ramadan seperti sekarang. Di masjid-masjid dan musola, warga melakukan tarawih dan mengaji. Dan salah satu yang selalu ramai dikunjungi adalah Masjid Rauda yang dipimpin Imam Abdi Razak Abshir Farah, khotib malam ini. Muslims who are fasting shouldn't only avoid eating and drinking, but all evil deeds as well. Ramadan diwarnai dengan berbagai kegiatan amal untuk membantu sesama. Misalnya relawan ini yang tergabung dalam Walal Afuri, organisasi yang menyalurkan bantuan ke warga miskin di Somalia. In Somalia, there are people who have no relatives in foreign countries who send them money and are in dire need. We're collecting the money for them. Tahun 2015, Dewan Kota Minneapolis mengizinkan tempat-tempat usaha milik warga asal Somalia untuk tetap buka lebih malam selama bulan Ramadan. Menurut pemilik Safari Restaurant, ini terjadi berkat lobi komunitas Somalia yang aktif. To extend the hours of operations during the holy month of Ramadan is a recognition of the role of the Somali and the Muslim communities in the city. Tahun ini warga di Minneapolis berpuasa antara 17 hingga 18 jam di tengah tingginya temperatur di musim panas. Dari Minneapolis, Minnesota, tim VOA. Kami akhiri Sapa Dunia dengan aktivitas diaspora Muslim Indonesia di kota Everett, negara bagian Washington. Sebagian besar anggota komunitas ini adalah pegawai perusahaan Dirgantara Boeing yang memiliki pabrik di kota ini. Jumat petang adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh diaspora Muslim Indonesia yang tinggal di Everett, sekitar 45 menit berkendara dari Seattle, negara bagian Washington. Tergabung dalam kelompok Everett Muslim Community, mereka mengadakan halakah mingguan, di mana para bapak mengadakan diskusi agama Islam, para ibu belajar membaca Al-Quran, dan anak-anak melakukan kegiatan seperti berlatih angklung. Jadi kita semua menyadari bahwa kita perlu ada pendalaman akidah, pendalaman moral, dan mencoba menjadi seorang Muslim yang baik. Anggotanya adalah para diaspora Indonesia yang bekerja di Boeing, salah satu perusahaan dirgantara terbesar di dunia.
Everett Muslim Community yang sudah berdiri selama 10 tahun awalnya berkumpul di sebuah rumah kecil. Seiring dengan bertambahnya jemaah, mereka pindah ke lokasi ini yang lebih besar. Dan setahun yang lalu, mereka membeli sebidang tanah seluas setengah hektar. Dan insya Allah, dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, kita akan mendirikan masjid insya Allah. Pembangunan masjid juga dirasakan penting sebagai sarana bagi anak-anak Muslim Indonesia generasi kedua untuk belajar agama Islam. Kebutuhan anak-anak ya, anak-anak penting sekali ya, seperti ya pertama kali ngaji gitu ya. Everett Muslim Community yang juga membuka pintunya bagi komunitas Muslim non-Indonesia secara berkala melakukan program pengumpulan dana bagi pendidikan anak-anak di Indonesia. Dari Everett, Washington, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.